Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Kali ini saya akan membahas soal PDIP masuk kabinet. Tanda tanya. Karena beberapa waktu terakhir ya, cukup kencang teman-teman media bertanya dan menanyakan saya soal kemungkinan PDIP merapat dan masuk kabinet merah putih. Desas-desus itu semakin kuat ya ketika memang Pak Dasko Mas Pras mendatangi kediaman pribadi Ibu Megawati di Tukumar ya, bersama dengan Mbak Puan, Pak Yasona ya. Jadi pertemuan di antara para petinggi Gerindra maupun PDIP tersebut begitu hangat, intim ya, walaupun nasi goreng belum keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Sehat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ya, kali ini saya akan membahas soal PDIP masuk kabinet. Tanda tanya. Karena beberapa waktu terakhir ya, cukup kencang teman-teman media bertanya dan menanyakan saya soal kemungkinan PDIP merapat dan masuk kabinet merah putih. Desas-desus itu semakin kuat ya ketika memang Pak Dasko Mas Pras mendatangi kediaman pribadi Ibu Megawati di Tukumar ya, bersama dengan Mbak Puan, Pak Yasona ya. Jadi pertemuan di antara para petinggi Gerindra maupun PDIP tersebut begitu hangat, intim ya, walaupun nasi goreng belum keluar ya, ini sajian pamungkas, tapi minimal ini terpublish walaupun sifatnya konfidensial ya, rahasia, tapi kenapa terpublikasi seperti itu. Jadi ada isyarat kuat bahwa ada proses, ada prakondisi yang sedang dilakukan oleh Gerindra untuk ya mendekatkan PDIP, walaupun selama ini kita kenal ya dua sikap yang mengemuka sebagai mitra strategis dan mitra kritis, tapi makin kesini PDIP sepertinya makin mendekat. Saya sering menggunakan probabilitas ya. Kalau dari 10 sampai 100% mungkin sekarang PDIP sudah dalam posisi 75% merapat dan mendekat ya sebagai mitra strategis, sisanya mitra kritis 25%. Nah, apakah dengan pertemuan di Tukumar itu arahan prakondisi bagi ya PDIP untuk totalis 100% ya merapat dan bergabung dalam kabinet merah putih? Nah, kita akan melihat beberapa waktu ke depan ya. Apakah itu akan mengemuka sebelum Kongres atau saat Kongres? Tapi apapun keputusan itu, kita hormati sikap dan jalan politik yang diambil PDIP, karena situasi dan kebutuhan di internal saya kira tidak bisa dilihat dari kejauhan, karena yang menjalani dan mengalami adalah teman-teman PDIP. Tapi yang jelas begini, ada beberapa prakondisi saya kira yang membuat akhirnya nalar politik bahwa PDIP kemungkinan besar merapat itu akhirnya menguat. Ya, pertama ada statement Ibu Megawati yang berapa kali ya sempat kita dengar dan diulang ya soal PDIP sedang babak belur. Ya, saya menafsirkan itu babak belurnya PDIP karena beberapa kader-kader utama mereka tersangkut kasus ya. Kemudian sebentar lagi teman-teman PDIP akan Kongres, ada kekhawatiran Kongres diawut-awut dalam tanda petik oleh pihak-pihak eksternal. Walaupun sedari awal pemerintahan Presiden Prabowo, bahkan Presiden Prabowo tidak punya rekam jejak untuk melakukan itu. Tapi ada kekhawatiran ya bahwa dugaan itu muncul karena di masa sebelumnya ya di pemerintahan Presiden Jokowi itu terjadi ya upaya dalam tanda petik pembegalan Partai Demokrat walaupun gagal ya total semacam itu, dan ini menjadi sebuah
kekhawatiran mungkin, walaupun semakin mengendur ya, karena ada jaminan khusus langsung dari Presiden Prabowo lewat jubir-jubirnya, lewat orang-orang dekatnya, bahwa intervensi tersebut tidak akan atau tidak mungkin dilakukan di masa pemerintahan beliau. Nah, saya kira hal ini penting untuk menjamin ya, mengamankan ya situasi-situasi politik yang tidak perlu menjadi sebuah instabilitas krisis gara-gara nafsu berkuasa yang berlebih dari 1-2 orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di luar itu juga ada kondisi di mana pemerintah juga butuh merangkul semua ya, agar terbentuk stabilitas nasional. Walaupun sudah lebih dari cukup ya, proporsi dan jumlah 81% kekuatan Kim Plus di parlemen, tapi koalisi ini kan tidak statis ya, begitu dinamis. Kadang ada saja arahan untuk anggotanya balik badan, main mata, main api, sehingga dengan masuknya PDIP totally firm 100%, maka arahan bagi anggota manapun untuk tidak serius, tidak total mendukung pemerintahan itu semakin minimal. Pun kalau mereka bermain api, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena pemerintah masih menguasai kursi di parlemen secara mayoritas. Nah, yang kedua juga saya melihat memang ada sebuah branding yang ingin dibangun oleh Presiden Prabowo, bahwa beliau ingin dikenal sebagai pemersatu semua. Bukan hanya publik tapi juga elit politik kita. Hanya beliaulah saya kira presiden yang bisa berkomunikasi ke semua ex-presiden ya. Karena cerita beliau tuntas semua dengan presiden-presiden tadi. Dengan Ibu Mega gak ada masalah, bahkan sangat baik hubungannya ya. Dengan Pak SBY apalagi, pun dengan Pak Jokowi. Bagaimana antara presiden yang lain dengan presiden yang lain? Misalkan Ibu Mega dengan Pak SBY, Ibu Mega dengan Pak Jokowi, saya kira ada cerita-cerita masa lalu yang belum tuntas, yang itu membuat ya relasi antar keduanya berjarak. Dan itulah saya kira misi besar dari Presiden Prabowo untuk ya menyatukan para ex-presiden tadi. Walaupun tidak harus duduk satu meja, tapi minimal dengan peran-peran kontributif yang mereka miliki hari ini ya, katakanlah Ibu Mega di BPIP dan BRIN, Pak SBY dan Pak Jokowi di antara, minimal Presiden Prabowo bisa berkomunikasi dengan semua presiden tadi. Dan saat beliau membutuhkan masukan dari semua, beliau bisa menerima dengan logika masing-masing. Ibu Mega dari luar sistem mungkin ada masukan, Pak SBY dengan Pak Jokowi di dalam karena sebagai pendukung Kim Plus juga bisa memberikan objektivitasnya. Dan itu dibutuhkan oleh presiden dan dibutuhkan oleh masyarakat kita agar pemerintahan ini bisa menghasilkan kebijakan, respon, dan ya arahan-arahan terbaiknya agar masyarakat kita semakin lebih baik dan sejahtera. Nah, di luar itu semua memang harus diakui ya bahwa PDIP ketika sekarang berada di luar itu berbeda dengan PDIP saat di luar di masa Presiden SBY. Saat itu jelas mereka langsung memilih jalan yang tegas, berseberangan dan beroposisi dalam tanda petik dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik ketika di masa SBY JK maupun SBY Budiono. Jadi di masa sekarang agak berbeda, mungkin karena ada relasi positif dengan Presiden Prabowo ya, sehingga Ibu Mega memandang bahwa ini bisa cair, dinamis, sehingga posisinya ya tadi mitra kritis dan mitra strategis. Harapannya bisa menjadi penyeimbang sehingga check and balances kita optimal ya untuk mengawasi dan mengingatkan pemerintahan ketika ada kebijakan yang kurang pas. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika PDIP akhirnya merapat? Ya eksesnya bagi demokrasi ya. Apalagi kehangatan hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini dalam dan intens ya, di follow up juga oleh orang-orang terdekatnya, sehingga semakin semakin jelas ya arahan PDIP itu merapat. Dan ini mengkhawatirkan bagi demokrasi, bagi masyarakat sipil, bahwa mereka ya
kita, masyarakat, tidak punya perwakilan di parlemen karena seluruh partai-partainya merapat ke dalam kekuasaan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya saya kira tak lain tak bukan kita harus mendisiplinkan diri, merapatkan barisan, memanfaatkan semua stakeholder terkait dengan kemampuan dan kontribusinya masing-masing. Teman-teman media dengan infrastrukturnya, teman-teman kampus dan mahasiswa, teman-teman LSM, NGO, teman-teman ormas ormas keagamaan, ormas non keagamaan, dan lainnya itu bisa berperan. Memanfaatkan juga kanal-kanal media sosial untuk mengadvokasi diri, kepentingan maupun kedaulatan kita sebagai masyarakat, supaya tetap terjaga, supaya pemerintah hati-hati dalam menjalankan perannya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terus juga kanal-kanal di Mahkamah Konstitusi lewat uji materi, Mahkamah Agung lewat judicial review, seandainya memang ada aturan, ada produk hukum yang problematik, dan itu mulai menjadi semacam tradisi sejak Pilpres kemarin itu menguat. Saya kira itu bagus, kita semakin terkonsolidasi sistemnya, demokrasinya secara prosedur, walaupun secara substantif memang harus terus kita perjuangkan agar semakin lebih baik. Ada kanal lain, kanal lain yang paling mungkin kita optimalkan adalah kanal-kanal media sosial di semua platform yang hari ini cukup efektif juga. Yang terbaru ketika ada kasus dan soal Raja Ampat akhirnya pemerintah membatalkan izin operasi PT-PT yang melakukannya. Jadi itu yang terbaru dan paling hangat yang menguat dalam memori kolektif publik kita hari ini, bahwa pemerintah tetap adaptif, tetap responsif dan sensitif dengan dinamika isu, aspirasi, dan ini harus terus disuarakan. Dan kita jangan sampai berpangku tangan mengharap bahwa perubahan itu bisa terjadi oleh pemerintah itu sendiri. Tidak. Pemerintah bersama masyarakat harus terus berkolaborasi, menghasilkan solusi-solusi, saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena itulah esensi demokrasi yang sesungguhnya agar semakin berkualitas. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah PDIP merapat atau masuk kabinet langsung? Ditunggu tanggapannya dan komentarnya. Terima kasih untuk perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.